Hadirin, rekan-rekan yang kami hormati, serta seluruh pemirsa saluran ini, dimanapun kalian berada, saya, Febrianto Nugroho, dengan penuh kehormatan akan memandu jalannya debat ketua partai kali ini. Hadir bersama saya para kandidat ketua partai. Ketua Partai 1, Muhammad Fateh Nur Maulidana. Ketua Partai 2, Zalfia Nurhayati. Ketua Partai 3, Alif Arafi Wahyudi. Ketua Partai 4, Muhammad Fahmi Rizaldi. Mari kita mulai segmen pertama, topik pertanyaan implementasi kebijakan. Rekan-rekan semua, implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, Bab 5 Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa asap rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, masih ditemukan banyak sekali pelanggar kebijakan ini. Para ketua partai yang terhormat, bagaimana tanggapan dan strategi Anda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan kebijakan ini? Lalu, bagaimana strategi untuk mengatasi pembelian rokok yang dilakukan oleh anak di usia 21 tahun? Kami persilahkan kepada Ketua Partai 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan ini, saya mau mengajak kalian, teman-teman sekalian, untuk mengarahkan kepada hal yang fundamental dulu, yaitu pendidikan. Saya mau mengadakan pendidikan kolektif anti rokok, dan di dalamnya itu terdapat doktrin-doktrin yang tertuju pada rokok, pada bahayanya medis, pada bahayanya juga untuk sosial, terutama untuk eksploitasi pada pekerja. Karena eksploitasi ini betul-betul sangat berpengaruh bagi negara kita. Karena eksploitasi ini betul-betul sangat buruk bagi sosial itu sendiri, di masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk strategi untuk mengatasi pembelian rokok yang dilakukan oleh usia di bawah 21 tahun, itu saya mau membatasi larangan sponsor rokok di ruang publik. Karena itu betul-betul promosi yang berbentuk kapitalisme, berbentuk ya eksploitasi. Kemudian saya juga ingin mengadakan pencabutan izin usaha pada pedagang yang menjual rokok kepada anak-anak di bawah 20 tahun. Karena itu bentuk eksploitasi dari generasi muda dan kemudian itu dinormalisasi. Inilah yang harus kita singkirkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Partai 1 Muhammad Fateh Nur Maulidana. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai 2. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, jikalau tadi dari saudara Ketua Partai Fateh mengatakan dari sisi eksploitasi, maka di sini akan dikemas dengan beberapa hal yang berbeda. Kita tahu bahwasannya Perda KTR Kota Samarinda telah ada sejak 2017. Namun, tingkat kepatuhan masih sangat rendah. Menurut Dinas Kesehatan 2023, itu masih menunjukkan lebih dari 60%. Fasilitas umum ditemukan pelanggaran. Hal ini bukan karena aturannya yang lemah, melainkan karena rakyat tidak dilibatkan. Minimnya rasa memiliki warga terhadap aturan tersebut. Nah, maka yang akan saya tawarkan di sini akan dikemas dengan sedikit berbeda. Kita tahu bahwasanya di setiap jalan sudah ada dilarang merokok, dilarang merokok. Nah, dalam hal ini saya menawarkan pendekatan atau perubahan komunikasi pemerintah dari bahasa melarang ke bahasa mengajak. Contohnya, dengan mengganti slogan yang sebelumnya dilarang merokok, diganti menjadi merokok di sini berarti mencabut hak anak untuk bernapas sehat. Nah, selain dari itu, juga kita melihat bahwasanya masih sangat minim terkait pengawasan. Kita hanya menyampaikan terkait larangan merokok, tapi kita tidak bisa menekankan terkait adanya beban moral. Maka dari sini, saya ingin membangun mekanisme audit sosial tahunan, di mana setiap tahunnya warga bersama kampus, komunitas, dan media lokal itu menilai tingkat kepatuhan KTR, baik itu di sekolah, kantor, taman, hingga rumah ibadah. Nah, hasilnya itu nanti dipublikasikan lewat dashboard digital kota lengkap dengan nilai per instansinya. Selain dari itu pula, saya ingin menawarkan terkait adanya larangan ataupun zonasi
penjualan rokok, di mana para penjual rokok itu diberlakukan 500 meter minimal untuk berjual rokok dari daerah lingkungan sekolah, taman, dan juga lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ketua Partai 2 Zalfia Nurhayati. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai 3. Waktu Anda hanya 1 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tentunya jika suatu peraturan itu sudah dibuat, maka kita harus melaksanakan peraturan tersebut. Maka solusi konkret yang bisa kami tawarkan bagi pemerintah kota ataupun instansi ataupun suatu daerah adalah dengan membuat satuan tugas khusus. Satgas tersebut akan mengawasi bagaimana orang-orang perokok yang berada di wilayah KTL. Itu kan di Perda nomor 8 tahun 2017 sudah dijelaskan kawasan-kawasan apa saja yang menjadi KTL atau kawasan terparah. Kemudian untuk umur 21 tahun, bagaimana di bawah 21 tahun, bagaimana implementasinya? Maka dari itu perlu adanya pengawasan kolektif dari masyarakat juga. Kita tekankan bahwa doktrinisasi terkait dengan Bapak Negara adalah salah satu instrumen penting dan mereka harus patuh terhadap itu. Maka dari itu doktrinisasi, kemudian kesadaran kolektif dari masyarakat, kemudian pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan rokok akan selalu dilakukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Partai 3 Alif Arafi Wahyudi. Kini kami berikan kesempatan kepada Ketua Partai 4 untuk memberikan jawaban atas topik pertanyaan. Waktu Anda hanya 1 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Merokok itu bukan hal yang tidak dilarang, karena merokok adalah sebuah hak kebebasan dalam semua hidup manusia. Oleh karena itu, dari pemahaman saya bahwa rokok itu tidak harus dilarang, tapi bagaimana kita mengatasi tersebut dengan menyampaikan betapa pentingnya, berapa bahayanya rokok itu, dengan menyampaikan suatu baliho-baliho, menyampaikan kampanye berapa bahayanya kesehatan terhadap hal tersebut. Namun tidak hanya itu, di mana akan membuka ruang-ruang, membuka tempat-tempat di mana perokok-perokok hanya boleh merokok tersebut, sehingga tidak mengganggu hak tidak merokok dan hak yang merokok. Dan bagaimana dengan anak-anak atau remaja yang di bawah umur 1 tahun? Oleh karena itu harus ada privasi usia, di mana mereka harus memberikan KTP mereka agar mereka bisa membeli rokok tersebut. Terima kasih Ketua Partai 4 Muhammad Fahmi Rizaldi. Kini kita beralih pada segmen kedua, yakni topik pertanyaan pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah beberapa kali melakukan kebijakan ini dengan menaikkan cukai rokok sebesar 20-25%. Hal ini meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menekan angka dari perokok aktif. Tetapi di sisi lain, perokok aktif hanya meningkat 5,9 juta orang. Ini kurang mempengaruhi pertimbangan masyarakat untuk merokok, dikarenakan salah satunya akses terhadap rokok ilegal yang masih sangat mudah untuk dijangkau. Para ketua partai yang terhormat, bagaimana tanggapan strategi Anda untuk mengatasi rokok ilegal dan menurunkan angka rokok aktif? Kami persilahkan kepada Ketua Partai 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda seperti hanya 1 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Kita berbicara tentang cukai rokok. Cukai rokok itu dalam logika kapitalisme, itulah instrumen fiskal yang artinya negara mendapatkan keuntungan dari penderitaan rakyatnya sendiri. Dia berbasis kapitalisme. Rakyat terperangkap dalam ketergantungannya, dan dari situlah biaya cukai dari rokok itu sendiri dapat menguntungkan negara itu sendiri. Dan kemudian, kalau kita berbicara tentang ilegal, rokok ilegal, saya mempunyai strategi, yaitu pemutusan jaringan rokok ilegal. Bagaimana jadinya? Jadinya, semua industri rokok ilegal itu dihapuskan dari mata pencarian di negara kita. Kita hapus, kita bersihkan semuanya. Agar tidak ada lagi rokok-rokok ilegal yang menimbulkan banyak rokok-rokok aktif yang ilegal. Kemudian, buruh dari industri rokok ilegal ini, kita tawarkan solusi. Kita pindah mereka, kita alihkan mereka ke sektor yang lebih produktif dan sehat. Kita kalau berbicara tentang solusi, ini adalah solusi sosial. Jadi mereka tidak ada penindasan, setara, semua adil. Begitu. Kalau kita berbicara tentang mengurangi perokok aktif, saya mempunyai strategi.
semua industri rokok itu diambil alih oleh negara. Jadi biar bisa kita mengkondisikan distribusi rokok itu sendiri. Jadi kita bisa bagaimana caranya menghitung ini, menghitung itu. Jadi kita bisa menahan, menghold rokok aktif itu sendiri. Jadi begitu. Terima kasih Ketua Partai 1 Muhammad Fateh Nur Maulidana. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai 2. Waktu Anda hanya 1 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Menjawab pertanyaan yang diberikan, kita tahu bahwasanya kenaikan cukai tak berarti jika rokok ilegal tetap bebas beredar. Setiap batang rokok yang dibeli remaja hari ini adalah potongan kecil masa depan bangsa, di mana data bea cukai itu menunjukkan potensi kerugian negara akibat rokok ilegal di Kaltim mencapai lebih dari 40 miliar rupiah per tahun. Di Samarinda, sebagian besar beredar di pasar tradisional dan jalur distribusi kecil. Razia memang ada, tapi pendekatan manual pun tak lagi relevan. Maka strategi jangka panjang adalah membangun sistem QR tracking sederhana berbasis daerah semacam Access Tracker, di mana setiap rokok ataupun bungkus rokok legal diberi kode yang dapat dipindai oleh warga untuk memverifikasi legalitasnya. Nah, dalam hal ini, pemerintah kota bekerja sama dengan universitas dan UMKM percetakan lokal untuk mencetak dan mengelola sistem ini. Dalam 5 tahun dari wacana yang telah saya targetkan, transparansi distribusi akan terbentuk dari bawah, yang dimana itu secara perlahan akan mengurangi peredaran ilegal tanpa harus menambah aparat. Selanjutnya, setiap toko diberi nomor izin berbasis QR pula dengan rating kepatuhan yang ditampilkan publik di etalase. Kita tahu bahwasanya sudah banyak etalase yang menampilkan bahwasanya 21 plus ke atas itu baru boleh membeli rokok. Namun tidak terjalankan sedemikian dan asal memberikan saja. Nah, yang dimana kios yang kedapatan menjual ke anak di bawah umur akan diturunkan ratingnya secara otomatis. Ya, dalam hal ini, data pelanggaran dipublikasikan setiap semester oleh Dinas Perdagangan. Nah, sistem ini itu cukup sederhana dibangun dengan database lokal, karena kita juga punya IT yang luar biasa, tapi efeknya dapat berlapis. Dalam hal ini, membangun tanggung jawab penjual, memperkuat kontrol sosial warga, dan juga dalam jangka panjang menekan akses bagi usia muda tanpa menekan ekonomi rakyat kecil. Selanjutnya juga, ini tidak berarti teknologi yang mahal, di mana kita harus menggalakkan anggaran yang cukup besar, tapi teknologi yang di mana nantinya masyarakat akan tahu produk legal dan pasar akan menekan yang ilegal dengan sendirinya secara perlahan dalam waktu kurun 5 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih Ketua Partai 2 Zalfia Nurhayati. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai 3. Waktu Anda hanya 1 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dapat saya simpulkan, cukai rokok naik tidak menghambat peredaran rokok ilegal. Bahkan rokok ilegal itu muncul karena cukai rokok itu naik. Solusi dari konkret dari saya adalah, fokusnya di pertanyaan kedua ini adalah untuk mengurangi perokok, bukan menanggulangi rokok ilegal. Maka dari itu, solusi yang dapat kami tawarkan adalah tidak menurunkan cukai rokok, tetapi memberikan reward kepada orang yang berusaha untuk berhenti merokok. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa negara, seperti negara-negara Skandinavia, kemudian bahkan di Indonesia sendiri, pemerintah kota Solok sudah melakukannya. Seperti itu, mungkin itu solusi konkret untuk pertanyaan kedua. Terima kasih Ketua Partai 3 Alif Arafi Wahyudi. Kini kami berikan kesempatan kepada Ketua Partai keempat untuk memberikan jawaban atas topik pertanyaan yang kami berikan. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu dimulai dari sekarang. Dalam pengawasan, pemerintah akan melakukan tindakan yang sangat keras secara hukum kepada pihak-pihak dan sektor-sektor yang melakukan tindakan pengeksporan secara ilegal terhadap rokok, di mana pemerintah akan juga melakukan tindakan yang kerjasama dengan berbagai sektor untuk melarang namanya rokok ilegal, supaya rokok ilegal tidak akan ada lagi di tengah masyarakat negara ini. Tidak hanya itu,
tapi pemerintah juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya rokok ilegal dan betapa bahayanya itu terhadap ekonomi pada negara ini. Dan pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak serta kepada petani-petani agar mereka dapat melakukan tindakan secara pada petani-petani tembakau agar mereka tidak juga terjerumus dalam namanya ekspor rokok ilegal. Cukup. Terima kasih Ketua Partai 4 Muhammad Fahmi Rizaldi. Kini kita tiba pada segmen terakhir, yaitu topik pertanyaan penanggulangan dan rehabilitasi. Topik pertanyaan, upaya penanggulangan dan rehabilitasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perokok adolescents ingin berhenti dan mencoba untuk berhenti dengan kemampuannya sendiri. Namun kebanyakan tidak berhasil. Setiap tahunnya hanya 4% perokok usia 12 hingga 19 tahun yang sukses berhenti untuk merokok. Mayoritas individu bahkan relapse dalam 2 hari setelah berhenti. Apa upaya yang bisa Anda, Ketua Partai, dapat tawarkan untuk menanggulangi masalah ini? Kami persilahkan kepada Ketua Partai 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu hanya 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Tentunya kita sehat dari rokok, kita berhenti dari rokok, itu tidak sebentar. Itu perlu waktu yang lama, perlu step yang banyak. Kita tidak bisa langsung besok kita berhenti. Itu tidak bisa sebenarnya. Kita bisa pelan-pelan. Jadi strategi yang cocok menurut saya itu saya akan membentuk kelompok pengawasan rakyat sehat yang bertugas mendampingi perokok-perokok aktif dan didampingi sampai mereka sudah tidak memegang lagi rokok. Jadi adanya pendampingan, tidak hanya pendampingan di awal, tapi sampai akhir, sampai tugas mereka selesai, sampai orang-orang yang perokok aktif itu sudah tidak memegang rokok lagi. Kemudian tentunya kalau kita berbicara tentang penyembuhan dan rehabilitasi, itulah tanggung jawab negara. Negara harus memberikan jaminan penuh. Oke, kalau perokok aktif ini bisa didampingi sampai sembuh, sampai ada gantinya. Dan kemudian dari kelompok pengawasan rakyat sehat ini, itu kita jadikan itu tempat pendidikan sosial, politik, dan ideologis bagi perokok-perokok aktif itu sendiri, yang di dalamnya terdapat olahraga, seni, kerja tangan, yang berusaha menggantikan ketergantungan mereka dari rokok ini. Jadi tergantungan mereka digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga, seni, dan kerja tangan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah layanan konseling, obat-obatan, dan terapi. Itu harus dari negara, full dari negara. Karena itu adalah hak sosial dari seluruh masyarakat kita, dan itu bukan barang dagangan. Kalau kita memperjualbelikan layanan konseling, obat-obatan, dan terapi untuk perokok aktif ini, sama aja seperti kita kapital gitu. Kita mencari keuntungan dari penderitaannya rakyat kita sendiri. Maka dari itu semuanya harus ditanggung oleh negara, harus tanggung jawab penuh oleh negara. Karena itulah bentuk tanggung jawab dari suatu pemerintahan. Kita mewujudkan keadilan sosial. Kalau kita memperjualbelikan hal-hal begitu, itu tidak adil bagi rakyat kita. Jadi cukup. Terima kasih Ketua Partai 1 Muhammad Fateh Nur Maulidana. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai 2. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu dimulai dari sekarang. Baik, menjawab pertanyaan tersebut, kita melihat dulu data dari Kemenkes pada tahun 2023. Itu menunjukkan 7 dari 10 remaja perokok ingin berhenti, tapi tidak tahu caranya. Artinya, mereka itu tidak butuh lagi yang namanya ceramah, tapi sistem pendukung yang konsisten. Kita melihat dari strategi jangka panjangnya. Yang paling rasional adalah membangun digital Quitline Samarinda, sebuah platform daring berbasis puskesmas yang menyediakan konseling daring, peer monitoring, serta pelacakan progres berhenti merokok. Nah, dalam platform ini nantinya ini bisa diintegrasikan dengan sistem KTP digital
untuk validasi usia dan pendataan anonim. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dalam jangka 5 tahun, sistem ini bisa menciptakan basis data lokal tentang perilaku merokok remaja sekaligus menjadi sarana terapi dan riset perilaku. Di mana kita dalam hal ini tidak perlu menggalakkan segala sesuatu yang terasa angan-angan, namun melalui hal-hal yang cukup sederhana dan pastinya tidak membutuhkan modal yang besar. Karena kita punya banyak IT luar biasa sehingga ini akan mampu direalisasikan. Inilah bentuk pelayanan publik baru, di mana ini terkesan modern, mengikuti modernisasi, murah dan juga manusiawi, tanpa menekan ekonomi rakyat kecil dan tidak membatasi hak para perokok dalam menjalankan apa yang memang dia inginkan. Karena kembali lagi, ini adalah demokrasi. Selanjutnya adalah bukan berarti sekedar melarang, tapi juga menemani generasi muda melawan kecanduan dengan teknologi dan solidaritas sosial. Cukup. Terima kasih Ketua Partai 2 Zalfia Nurhayati. Kami lanjutkan kepada Ketua Partai ketiga. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Bagaimana pendampingan atau rehabilitasi ya? Seperti yang saya lihat di sini, bahwa sesungguhnya anggaran terkait dengan kesehatan itu banyak boncos. Contohnya saja BPJS Kesehatan itu boncos karena untuk membiayai pengobatan rokok. Maka dari itu, sebagai alternatifnya adalah kita lakukan pendampingan bagi para perokok aktif agar mereka berupaya untuk tidak merokok lagi seperti itu. Anggarannya dialihfungsikan ke sana semua. Karena anggaran rokok itulah yang membuat APBN itu anggaran rokok karena merokok itulah yang membuat BPJS itu harus tekor seperti itu. Selain pendampingan, kita juga melakukan bagaimana peran negara di sini adalah bahwa kita tekankan kepada masyarakat bahwa negara adalah suatu sistem yang harus diikuti oleh masyarakat. Maka dari itu, dengan kesadaran komunal sebagai suatu negara dan satu bangsa yang ingin menyehatkan, maka dari itu perlu adanya penguatan ataupun doktrinalisasi kepada generasi sejak dini untuk menghindari rokok, bahkan ya menghindar rokok. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Partai 3 Alif Arafi Wahyudi. Kini kami berikan kesempatan kepada Ketua Partai keempat untuk memberikan jawaban atas topik, pertanyaan, dan juga tanggapan. Waktu Anda hanya 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Penanggulangan dan rehabilitas tidak akan mudah dilakukan secara langsung dan instan, di mana bagi perokok aktif yang sudah merokok selama 10 tahun dan 5 tahun itu tidak akan mudah. Kenapa? Karena rokok itu merupakan hal yang sangat menghasilkan kecanduan, yaitu dalam bahannya ada nikotin. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan klinik untuk membuat mereka bisa rehabilitas dan bisa bebas dari namanya rokok. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada siswa-siswa yang di sekolah agar mereka tidak menjadi bagian-bagian yang merokok, karena merokok itu akan memberikan hal yang buruk pada diri mereka dan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan keluarga juga akan diberikan edukasi betapa bahayanya rokok untuk keluarga mereka, bahwa betapa bahayanya rokok kepada anak-anak mereka. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga akan membuat suatu yang namanya komunitas ataupun organisasi kepada siswa-siswa ataupun pemuda-pemuda yang sama-sama ingin berhenti merokok dan pemuda-pemuda yang tidak merokok. Kenapa? Karena ketika ada suatu pihak, satu perkumpulan yang dimana mereka tidak ingin adanya rokok lagi, bahwa mereka ingin berhenti merokok, itu akan memberikan mereka suatu yang namanya kekuatan emosional sehingga mereka dapat berhenti dan niat dalam berhenti. Karena rokok tidak akan mudah berhenti tanpa ada niat dalam diri seorang. Oleh karena itu, dengan niat yang tekad yang kuat dan juga mempengaruhi dengan lingkungan yang tekadnya mereka juga ingin berhenti merokok, akan membuat mereka menjadi lebih baik dan membuat mereka berhenti merokok. Terima kasih kepada Ketua Partai 4 Muhammad Fahmi Rizaldi. Hadirin yang saya hormati, demikian rangkaian debat ketua partai kali ini. Kita telah mendengarkan berbagai pandangan dari masing-masing ketua partai yang berisi gagasan, harapan, dan juga jawaban.
Terima kasih kepada seluruh ketua partai atas jawaban dan ide yang dibawakan dalam debat kali ini, serta seluruh pemirsa saluran yang telah mengikuti jalannya debat ketua partai ini dengan penuh perhatian. Saya Febrianto Nugroho selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa dalam rangkaian kegiatan Parliamentary Training Time 2025. Terima kasih.